Bahasa Arab itu ya disebut dengan walimah, resepsi itu disebut dengan al-walimah, al-walam, yaitu al-jam'u. Arti secara bahasa adalah al-jam'u, berkumpul suami istri. Ya. Dari kata al-jam'u ini nanti ada istilah lain yaitu jima'un. Ya, jima'un, berkumpul. Jamaah itu juga dari kata jamaah, berkumpul. Sholatnya jamaah berarti sholatnya berkumpul-kumpul, ya, bersama-sama. Ada kata lain ijma' ulama, nah, berarti kumpulan, ya, kelompok para ulama. Ijma' ulama berpendapat, nah, berarti para ulama telah berkumpul, ya, bermusyawarah bersama kemudian memutuskan suatu hukum atau pendapat. Jadi dari kata yang satu yaitu jamaah, sehingga jangan salah tempat. Bu, ayo jamaah. Bapak padahal maksudnya jima', maaf. Yang ibu tangkap jamaah malah nganggumu kena, okay? Salah tangkap. Dan tidak pas juga, maaf kalau menggunakan sholat kemudian disandingkan dengan ijma' atau jima' ya salah, okay? Salah kaprah. Jadi yang pas adalah jamaah, meskipun satu kata ya berasal dari satu kata yang sama. Secara istilah Bapak Ibu, walimah itu adalah makanan yang dihidangkan pada saat pernikahan. Nah, okay. Jadi makanan yang disajikan oleh sohibul bait, sohibul hajat itu disebut dengan apa? Walimah. Sehingga penamaannya ya disebut dengan walimatul urs. Oh, urs ini artinya pengantin. Nah, okay. Urs pakai ain roksin. Jadi makanan yang dihidangkan karena ada yang nikah, walimatul urs. Kalau resepsinya itu khitan, biasanya disebut dengan walimatul khitan, dan sebagainya, tergantung acara apa. Jadi walimah secara istilah itu jamuan makan yang dihidangkan khusus pada resepsi pernikahan. Kalau Bapak Ibu tanya menu, silahkan tanya sama ibu-ibu. Biasanya ada apa saja, Bu? Bu, dendeng, apa? Mie, acar, sate, sop, tengkleng, pakuji, ya? Bakso, somai, es krim. Jenengan dengan sedaya niku, Pak. Dicoba semua dan tambah semua. Nah, nanti ada adabnya. Kira-kira boleh tidak sih nambah? Ya, nanti ada. Yang biasanya ada juga itu Pak Bu, ngerasani menu nih. Enten siji setunggal ngerasani menu nih, kaping kalih ngerasani mateni. Niate walimah dapat pahala malah dapat dosa. Kok bisa yo? Wedoke ayu. Kok esuk lanangan koyo ngono. Ayo, monate. Sing guyu berarti monate niku. Kok bisa yo? Entuk koyo ngono. Kenal neng ndi? Kok gelem? Ya Allah ya Rabb. Yang kedua ngrasani menune masak dewe apa catering endi? Kok sithik kok entek. Nggih, kebiasaan kita Bapak Ibu senengane apa? Ngrasani. Nggih, lanjut masih banyak. Jadi walimah adalah hidangan ya, makanan yang dihidangkan Bapak Ibu. Nah, ini istilah di masyarakat kita. Kalau di Pekalongan itu nyumbang, arep nyumbang berarti mau kondangan, ya. Kalau di tempat Solo dan sekitarnya jagong. Jagong itu kan berarti apa Pak Bu? Duduk. Pertama kali saya jagong di Solo Raya kaget karena ada yang namanya sinoman. Ngertos ya Pak Bu?
Saya kaget kok ada mbak-mbak berdiri di depan saya, mesem, kalau bingung Mas. Oh jebule, nah itu loh Bu, bagus itu, ya, yang bertugas apa memberikan makanan, gitu. Sinoman, jadi yang laki-laki bawa makanan minuman, yang mbak-mbak tadi ya ngatur yang memberikan kepada tamu, bagus. Dan ada SOP-nya. Jadi pertama yang keluar itu adalah teh dan snack. Oh, okay. Ya. Teh dan snack, betul Pak. Kemudian apa? Sop. Nah, setelah sop apa? Makan besar, nasi. Kemudian apa? Es. Snack, teh, sop, makan besar, es. Wah, komplit. Jenengan jagongnya malah selalu. Pribun itu padahal dihitung mau, wah, wis 30.000. Jenengan jagongnya selalu, nggih. Mangke wonten, nggih. Baik, hanya istilah kita. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Jadi ada anjurannya. Walimah itu sunnah, dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Suatu saat Nabi itu melihat warna bekas wangian pengantin di sahabatnya yang bernama Abdurrahman bin Auf. Terus Nabi bertanya, Mas, mambu apa ini? Bekas apa ini? Kemudian Abdurrahman bin Auf menjawab, ya Rasulullah, saya baru saja nikah dengan perempuan, mahar saya hanya 5 dirham emas. Turun Bu, 5 dirham emas. Kerasa boten Bu? Dirham Bu, bukan dinar. Kalau dinar itu, 1 dinar itu emasnya sebanyak 4,25 gram. Kata Bu, gelangin jenengan pinter gram, cincinnya pinter gram. Kalau dirham perak ya jelas lebih sedikit, lebih murah. Kemudian Rasul bersabda, nah, semoga Allah memberkatimu, mendoakan barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khairin. Terus Nabi berpesan, wahai Abdurrahman bin Auf, rayakan, adakan walimah, aulim walau bisyafin. Adakan resepsi, diundang teman-temanmu, saudaramu, kemudian sembelih kambing, sembelih mendo, wedhus, kambing. Lehor Pak. Kalau sekarang mungkin di budaya kita ya ayam lehor, ayam lehor, kambing Pak. Tadi bahasanya tengkleng dan sebagainya. Ada sunnahnya. Tapi bukan berarti nyembelih kambing ini menjadi keharusan. Berarti nek sesuk nek aku mantuk tak beleh kambing itu tidak, ya. Ini hukumnya adalah hukum sunnah, tidak sampai kepada derajat wajib, tidak. Sunnah muakkad, seperti hukum memotong kuku dan rambut bagi bapak ibu yang korban. Itu larangannya tidak sampai haram, tapi ya makruh lah. Kalau memang lupa, belum dipotong tanggal 7, tanggal 8 Dzulhijjah kok panjang-panjang, gatel, ya sudah, monggo, boleh dipotong, boleh dicukur rambut kepalanya. Jadi tidak sampai kepada haram untuk itu, tidak boleh motong, tidak sampai haram. Baik, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Nah, sama. Nabi ketika nikah pun sama, ya. Beliau menyelenggarakan walimah ketika menikahi Zainab, sama dengan menyembelih 1 ekor kambing. Bahkan ketika Ali datang untuk melamar Fatimah, Rasul bersabda, jangan lupa besok harus ada walimahnya. Jadi sunnah muakkadah hukumnya Bapak Ibu. Setelah ijab kabul, setelah pernikahan, hukumnya sunnah muakkadah, tapi tidak harus menyembelih kambing, monggo, sapi, kerbau, ayam kampung berapa ekor silakan, boleh. Dan menunya Bapak Ibu, hidangan yang disajikan itu menyesuaikan kemampuan sohibul bait atau sohibul hajat. Ampun dipeksa
biasanya budaya kita, kebiasaan kita, ya, terutama di Solo Raya itu nek meh mantu mesti golek utangan. Terus nyari apa Pak Bu? Nyari modal. Jadi berorientasi berpikir mantu itu sebagai salah satu bisnis mesin uang. Ampun, jangan berpikir seperti itu. Ya, inti atau tujuan dari walimah itu adalah syukur, ya, ungkapan rasa syukur sekaligus memberitahu kepada saudara-saudara yang lain datang dan bisa mendoakan. Itu intinya. Nah, sebagai balas budi dari doa mereka untuk pengantin, ya semoga Bapak Ibu dahar sak wonten. Jadi jangan dipaksa, kemudian harus utang, harus macam-macam menyesuaikan adat. Ya, kalau memang tidak mampu, sesuaikan dengan kemampuan diri sendiri, Bapak Ibu. Ingat sunnah muakkadah, tidak sampai apa? Wajib. Jadi sunnah yang ditekankan. Bahkan Nabi pernah walimah hanya dengan bubur. Itu neng-neng jadi omongan Bu. Wah, tiwas jagung 1.000. Jebule mau apa? Bubur. Bahkan pernah hanya dengan 2 mut gandum. Ya Allah. 2 mut itu kan cuma ya 1 genggaman tangan, ya. Kalau 1 sok kan 2 ini Pak, 2 apa? 2 tangan, ya. Dan hanya sepiring kurma. Saestu Pak Bu. Nanti nek mriki pun dirasani niku Pak. Wes jagung 1.000 jebule mau bubur. Wes toko dhewe iso nyalon-nyalon. Malah iso entuk akeh, nggih. Luwih akeh, luwih lebih banyak suwiran ayamnya dan sebagainya. Kurma toko dhewe ya iso. Nggih. Jadi jangan dilihat menunya, tapi tadi perwujudan rasa syukur, pemberitahuan kalau sudah nikah dan dapat apa? Doa. Jadi sesuaikan dengan kemampuan diri, jangan memaksa karena sunnah muakkadah. Nah, kapan waktunya Bapak Ibu? Kapan? Ada yang mantu besok? Pak Bu? Ada. Nah, kalau ada mesti tulis Ustaz Firmawan. Ada Bu? Belum. Jadi waktunya, ya, waktunya Islam, syariat Islam, Quran, hadis, Nabi tidak mengkhususkan. Artinya apa? Tidak ada waktu spesial, tidak ada waktu khusus dari Nabi. Silakan, kapan saja boleh. Kapan saja boleh. Oke? Betul Pak. Lebih bagus lagi itu kalau Ramadan. Wah, itu Bapak Ibu dapat pahalanya double berlipat ganda. Okay? Resepsinya sekalian buka bersama. Tapi ketoknya angel. Kata saya banyak tenang itu Pak Bu. Ribet. Ribet. Yo, enten tawa, enten macam-macam lah. Karena memang jarang. Puasa kalau resepsinya jam 11, jam 1, jam 2 siang ya lucu lagu. Masuk dikerdusi. Seperti Covid kemarin Pak ya. Dikerdusi itu Pak ya. Prasmanan tapi dalam bentuk apa? Kerdusan. Jadi silahkan kapan saja Bapak Ibu. Sehingga waktu bisa menyesuaikan, terlebih menyesuaikan suatu kebiasaan masyarakat. Ini silahkan. Intinya Bapak Ibu, waktunya adalah masih dalam rangkaian akad agar doanya itu langsung pas, momennya pas. Jadi nikah hari ini akad jam 8 pagi di KUA atau di Sindiralas atau di rumah Bapak Ibu. Nah, biasanya budaya kita jam 11 langsung resepsi. Di Aula Darussalam. Promosi sekalian gitu. Insya Allah murah ya, daripada tempat lain. Plus dapat pahala karena sedekah dengan persyaratan. Jadi bebas silakan Bapak Ibu.
kalau di Jawa kan tidak boleh satu suro dan sebagainya. Itu malah bagus Bapak Ibu kalau besok jenengan masuknya pas suro. Orang mau saingannya Pak. Loh, biasanya kan yang rame itu besar Pak ya? Besar toh. Gedungnya ngantri. Apalagi cateringnya ngantri, sound systemnya ngantri, wedding organizer-nya WO-nya ngantri, amplopnya bisa gede. Nah, oke, dibagi-bagi karena besar banyak yang mantu sekawan, wah anggarannya mau 300.000. Nah, oke, 300.000 dibagi 4 pinten niku Bu? 75. Ternyata surah Muharram 1 bulan lagi ya, yang mantu hanya 1 ya, berarti apakah 300? Enggak mungkin. Mau duduk sedulur lah. Ya 150.000 gedungnya tidak apa ngantri, bebas pilih tanggal, cateringnya juga tidak ngantri, ya. Sound system juga tidak rebutan. Jadi malah menjadi satu keuntungan itu Bapak Ibu, ya, satu keuntungan. Justru Muharram itu adalah bulan yang baik, ya. Satu Muharram ya, maupun full Muharram insya Allah bagus tahun baru Islam. Silakan tidak ada waktu khusus. Tapi kalau terlalu lama juga ya. Resepsi nikah bulan Juni, kemudian nikah bulan Juni, resepsinya bulan September. Ya, wes ora sedeng lambine Bu. Atau bulan Desember, ya kurang pas juga. Kecuali memang darurat. Sehingga ya batasnya ya batas sesuai dengan budaya kita, kebiasaan kita ya 1 bulan lah. Itu pun jarang ya. Biasanya langsung wes rampung tinggal mikir liyane. Bisa setelah akad, bisa saat akad, setelah akad atau ba'da duhur setelah jimat juga boleh langsung silakan. Ya. Dalam artian ya tadi nikahnya hari Senin, akadnya hari Senin, walimahnya Kamis, Jumat, ya Senin depan itu maksud dari ba'da duhur. Ya. Kalau setelah akad ya tadi akad jam 8, resepsi jam 11 siang, ya, ambul 11 malam, mungkin repot. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Nah, selanjutnya apa saja hal-hal yang dianjurkan dalam mengadakan walimah? Ini bagi Bapak Ibu yang menjadi shahibul bait, mempercepat penyelenggaraan walimah setelah pernikahan dilangsungkan. Jadi sunnahnya waktunya ini Bapak Ibu, jam 8 akad, ya, kemudian tadi jam 10, jam 11 langsung resepsi. Biasanya diberi jeda resepsi akad jam 8, selesai setengah 9, diberi jeda biasanya untuk ganti apa Bu? Ganti pakaian. Bapak Ibu selaku orang tua juga pakai apa Pak? Beskap, ya, pakai kebaya, sehingga resepsinya mulai jam 10. Boten nopo-nopo, ya. Langsung menggunakan pakaian yang dipakai saat ijab kabul juga boleh, sah-sah saja, ya, sah-sah saja. Jadi langsung, ya 1 hari lah sekalian selesai antara ijab dengan walimah. Sesuai dengan kemampuan sudah kami jelaskan, Bapak Ibu ingat jangan memaksa, ya. Menghidangkan makanan dan minuman yang halal dan thayyiban. Kita Islam, ya. Terlebih Jawa juga mendukung makanan minuman yang halal dan thayyiban. Kalau di tempat lain, budaya lain, maaf, di Sulawesi, di Kalimantan, ya, yang minoritas sekali Islamnya, maka yang dihidangkan ya yang haram-haram. Jadi pernah saya lihat di YouTube itu, ya maaf, yang dihidangkan yang haram-haram itu Pak, yang haram-haram itu. Ya, semua olahan daging babi, bahkan sampai darahnya juga dihidangkan. Jadi kalau besok kondangan, Bapak Ibu kondangan ke apa namanya budaya lain, ya harus hati-hati, ya. Harus hati-hati.
Atau mungkin kondangan kepada masih di lingkup Jawa, ya, Sumatera, tapi yang undang adalah non-Islam, ya harus hati-hati juga, ya, harus hati-hati. Ya minimal saat mau makan baca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, ya, Bismillah. Lebih hati-hati lagi, wah berarti tidak mengambil apa yang disembelih, nah, yang disembelih, tidak memakan mengkonsumsi hewan-hewan yang disembelih. Jadi menu yang diambil ya es krim, acar, snack, kacang, mie. Kalau mau ngambil yang dipotong, disembelih, maka saat mau makan Bismillah. Ojo langsung mau haram. Jangan Bu, ya, haram, rasa madan haram, jangan, ya, jangan. Kita punya etika, punya adab, punya sopan santun, ya. Itu. Baik, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, apalagi mengundang orang-orang soleh terutama dari keluarganya, ya. Ya ini anjuran, artinya semua pun boleh, ya. Yang tidak soleh boleh diundang, Pak? Boleh. Daripada orang diundang, jenengan dimusuhi, awas sesuk tak ganggu, gitu. Tidak apa-apa. Niatnya syukuran Bapak Ibu, ya. Hanya anjuran saja. Kalau di Solo Raya itu saking telitinya itu ditulis, Bu. Mungkin ada juga ya Ibu Bapak, ya. Oh ini nyumbang semini, oh ini Pak Ahmad nyumbang 100.000, ini Bu Ahmad nyumbang 200.000. Ada yang ditulis itu, bagus. Harapannya apa? Besok kalau mereka ganti duit gawe, balik ke nyumbang 100, balik ke 50. Terus tambah es krimnya, tambah bakso nih, ya. Bagus itu, jadi biar tidak lupa, bagus, ya. Silakan, boleh, itu kebiasaan yang baik, boleh, ya. Diniati saling membantu, ya. Bukan tadi berorientasi bisnis dan sebagainya. Silakan diundang, ya, tanpa pengecualian. Kemudian menghormati tamu undangan, ya, katakan ada tempat khusus untuk apa Bu, tamu VIP boleh, tidak apa-apa, ya, nguongke bahasa kita, ini menghormati tamunya, bupati, ya, Pak Camat, Pak Lurah, mungkin dan sebagainya, dikhususkan dihormati, boleh, tidak masalah, ya. Dan sepertinya menunya sama Pak Bu, ya. Cuma beda apa Bu? Beda tempat, ya, menunya sama kok, menunya sama, cuma beda tempat. Sopo ngerti isi amplopnya ya foto. Gini apa boten? Boten. Kalau dereng nate soal itu, ya, dereng nate mantu, ya. Ini juga bagus memisahkan tempat duduk antara tamu pria dengan tamu wanita, laki-laki dengan perempuan. Jika dikhawatirkan menimbulkan apa? Fitnah. Bagus itu, ya. Terlebih ada tempat duduknya sehingga tidak ada standing party, ya, pesta dengan berdiri, ya. Bagus. Harus ditata seperti itu, ya. Ya memang tidak bisa mengatur serapi mungkin seperti pengajian pada pagi hari ini, ya. Kecuali di Solo, ya. Di Solo Raya itu bagus, ya. Kalau di area Purworejo, Kedul sepertinya belum, ya. Meskipun sudah dipisah, ya kadang kenal kalau sinten, ya. Terus nopo nyamperi dan sebagainya, takon siro kapan mantune aku diundang, ya, dan sebagainya, malah ngerasani manteni, ya wis, menimbulkan fitnah, ya. Jadi bagus kalau dipisah kemudian disetting sebaik mungkin agar benar-benar islami. Tidak usah bermegah-megahan atau berlebih-lebihan, ya. Silakan bisa disesuaikan oleh Bapak Ibu semuanya. Yang diperbolehkan saat walimah atau sebelum walimah, menentukan hari, bulan, dan tahun pernikahan dan tanggal walimah. Tadi sudah jelas, ya, Bapak Ibu. Silakan dirembuk secara kekeluargaan, ya. Tanggal berapa
berapa, bulan apa, dan sebagainya. Tanpa mempertimbangkan, ingat, tanpa mempertimbangkan hal-hal yang berbau kesyirikan maupun yang lainnya. Tidak usah gitu, ya. Kapan punya uang, ya. Kemudian silakan bisa make up, bisa berhias, tapi jangan tabarruj, jangan berlebih-lebihan. Dan biasanya ongkos untuk make up, untuk muai yang paling mahal berapa juta, Bu? Jangan buat ngertos, Pak. Berapa juta, Bu, dulu, Bu? Pinten? Gedung paling berapa juta, ya? Komplek gedung Darussalam ini tidak sampai 1 juta sepertinya, Pak. Ya, nanti tanya sama Pak Mansur, ya. Kalau Cinderella sampai itu, Pak, ya, sampai berapa juta itu, ya. Tempat lain, ya jelas. Make up itu ada yang sampai berapa, Bu? Bu, Mbak, buat ngaku, pinter? 3,5 juta, ya. Nanti wes didempul, ya. Didempul, diamplas, ya. Wes dilukis, digambar, dicoret-coret, wes macam-macam. Tangannya dulu dilukis, ya, dia macam-macam, ya. Jadi sekitar 3 sampai 5 juta. Makanya pangling biasanya duduk koyo ngono, pas resepsi kok koyo ngono. Gini gue mau dobatin, manglingi boleh, Pak, tidak apa-apa. Ya tidak apa-apa, asal jangan berlebihan. Toh nikah itu kan prinsipnya sekali seumur hidup. Sehingga Bapak Ibu, kalau kita diundang, ya, usahakan datang, karena itu momen yang sangat berkesan bagi pengantin. Kan lumrahnya, prinsipnya nikah itu kan sekali seumur hidup. Wong berpisah kok mau seorang teko, kan udah kebangetan. Nah, maka datang kondangan, ya, silakan. Jangan berlebih-lebihan. Boleh ada yang nyanyi, ya, ada permainan apa, ya, silakan, selama tidak mengarah kepada kemaksiatan. Saya tidak perlu menjelaskan hukum musik, hukum nyanyian, ya. Sempat ramai kemarin, Bapak Ibu, ya, monggo silakan. Ada yang nyanyi, Pak, boleh, tapi nyanyian yang mengarah kepada kebaikan, ya. Mungkin nyanyinya Maher Zain dengan judul apa itu yang barokah boleh, silahkan. Tapi nek sing nyanyi ngundang biduan wis buka aurat sing dinyanyikke napa aku rungkat, nggih, napa boleh? Cendol dawet, napa boleh, Bu? Enggak ada Maras Aisyah, nggih, malah Sang Surya enggak ada. Nah, itu dihindari, ya, tidak boleh karena sudah ada unsur-unsur kemaksiatan. Boleh silakan, tapi yang bagus-bagus, yang baik-baik, ya. Di Muhammadiyah fatwanya boleh, silakan, selama ada tujuan baik. Kemudian, nah, menyiapkan panitia atau satgas boleh bentuk panitia, monggo silakan. Ya, Pak Mo rawuh boten nggih. Pak Mo Hadi rawuh. Nah, Pak RW, Pak Mo nika RW, kula RT ini. Ya, biasanya saya dengan Pak Mo Hadi itu satu paket kalau dalam panitia. Ya, jadi Pak Mo wis pasrah sama Pak RT kon gaweke panitia. Ya, siap Pak Mo Hadi. Ya sudah, saya buat panitia itu yang ngomong tamu siapa, MC siapa, bla 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 siapa, jelas supaya mempermudah apa walimah prosesnya. Ada yang datang ke rumah Pak RT nyuwun tulung, anak kula seneng karo wong wedon, tolong ditembungke nggih kalih Kiai Bayan. Nggih Pak, siap. Kapan? Dinten Rebo, nggih, siap. Sekalian ya Pak RT ngangge gerobak jenengan. Oh nggih, siap. Siap. Nggih pun tak tembungke, tak terke, tak supiri, tak bensini. Lengkap, ya. Pak
Pak setunggal mulai sisan didamel ke panitia Pak, makai desa RT ngertos piyambak. Nggih Pak, pun siap, pokoknya pasrah bongkoan nggih pun siap. Wis pokoknya pasrah bongkoan beres dari A sampai Z Pak RT. Sing nembungke, sing masrah temanten ngaji wis beres. Barang rampung walimahane kok wis ilang sing boten rawuh meleh. Pripun niku Pak Bu? Nggih ampun. Ya ada yang seperti itu Pak Bu. Ya, jadi sekarang butuh kan biasa. Dulu apa? Api-api juga langsung barang rampung walimahane kok orang teko meneh. Nggih ampun. Sing apa malah bojo kula. Mas kok ora teko lho Mas. Biasanya kan yang wis ngono itu kan orang sing teko lho Bu. Ya, raketan ngatur kita, matur nuwun, wis dibantu bla bla bla. Niki lho enten napa? Gula teh. Oh gini kalau tapi saya sudah bilang itu Bu, Pak wis ora kalingan, rampung wis rampung plon kula, seneng. Sing mas bojoku. Rapopo ora teko kali iki. Sing bayan ngaji ning jono. Kok ora teko yo sepin lah wis. Pokoke nek ngono kuwi prinsipku wis rampung, wis plon, gaweane wis plon, wis tenang. Teko ora teko wis urusane liya. Nggih, ada yang datang ya monggo, tidak pun ya wis. Saya tidak sampai situ, alhamdulillah. Nggih. Jadi memang sudah korban mobilnya wis tak terke nggih. Makanya rasa ganti sing apik wis sing elek wae. Jadi buat kepentingan sosial mbahmu nggih. Jadi wis blakrek rusak wis rasa dicetke, sing penting pelaku wis. Baik Bapak Ibu rahimakumullah, foto bersama boleh. Silakan. Kan ada momen foto bersama. Kan kenang-kenangan Bapak Ibu sekali seumur hidup. Foto boleh dalam HBT fatwa tarjih boleh. Okay? Karena ada tujuan baik. Bu, sinten sing masang foto pernikahan Bapak Ibu di rumah, angkat tangan. Loh kok berisik? Ada Bu? Ada, alhamdulillah bagus. Boleh Pak, boleh malah bagus. Supaya sebagai pengingat, nek sesuk Bapak Ibu delok padu nyawang fotone, malah saya padu, malah saya didolke, dipecah. Ya salah. Oh, aku wis nikah. Nikah itu misalkan beli dan akad yang sangat suci. Mosok wis bojo, wis bareng, wis omah-omah 20 tahun kok isih padu. Bu, kene Bu. Tak cium. Pak kene Pak Sungkem. Masya Allah. Bagus. Nggih, ada momentumnya untuk mengingat supaya menjadi lebih harmonis. Tapi nek pangapunten, nek pun pisah, cerai, pegat, ditempel, terus bojo maning, ya itu membahayakan. Bojone sing anyar mesti napa? Cemburu, sakit hati kok dipajang. Nah itu dilepas. Jadi sesuai apa? Tujuan, melihat kondisinya, ya. Jadi itu fatwa di Muhammadiyah sesuai dengan tujuannya. Kalau ada tujuan baik, silakan dipasang. Untuk pembelajaran, ya, foto atau pakaian adat Nusantara di Indonesia boleh silakan. Karena untuk memperkenalkan kepada siswa-siswi ini loh, macam-macam budaya pakaian di Nusantara. Tidak apa-apa, boleh. Tujuannya baik. Boleh foto bersama, ya. Sungkeman, monggo boleh. Silakan, ya. Sungkeman boleh. Bahkan tidak hanya pas resepsi, kapanpun boleh. Kalau setelah, ya terutama biasanya kebiasaan kita setelah melakukan kesalahan, ya, atau pas Idul Fitri. Sungkeman, macam pengantin boleh, tapi tetap harus mengedepankan, memperhatikan akhlak, ya. Silahkan boleh. Nah ini biasanya yang jadi masalah itu Bapak Ibu nabrak waktu sholat. Terus pun itu. Sekalian tak sampaikan Bu ono sing takon. Kalau nabrak waktu sholat bagaimana Bapak Ibu? Resepsi jam 11.
Biasanya undangannya sampai jam 2. Pripun itu? Apakah sholat setelah jam 2? Apakah mungkin langsung diberdeli semuanya jam 2? Sepertinya tidak. Selesai resepsi jam 2 itu pasti dibongkar, pondasinya dibongkar. Ya, itu pasti selesai jam 3. Sholat duhurnya bagaimana Bapak Ibu? Nah, apakah resepsi mulai jam 11 kemudian dengar azan, tak sholat? Tidak mungkin. Maka boleh dijamak. Nah, boleh jamak, yaitu jamak takhir, mengakhirkan sholat zuhur dikerjakan pada waktu asar. Ingat, jamak tanpa qasar. Jadi 4 rakaat boleh. Toh juga tidak setiap hari. Apa ono? Resepsi among tamu tiap hari. Tidak ada, Bu. Jadi hanya sekali seumur hidup. Ada keberatan di situ, ada masyarakat, boleh dijamak 4. Okay? Jadi itu yang paling sering kita temukan. Silahkan. Okay? Jelas kalau tidak sholat ya tidak baik, suatu kesalahan. Kemudian masih ada, Bapak Ibu sabar, hal-hal yang dituntunkan bagi tamu undangan. Nah ini kalau tadi kan untuk Bapak Ibu sebagai shahibul bait. Nah sekarang bagi kita Bapak Ibu semuanya ketika posisinya sebagai tamu undangan, menghadiri, datang tepat waktu. Biasanya ya wonten diundang dinten Senin rawuhe ya Ibu datangnya hari Ahad. Enten datangnya hari Selasa. Boleh kalau memang ada urusan yang sangat penting. Atau memang pada waktu itu hari Senin itu kondangannya ping 5. Marem niku Pak, nggih. Kondangan ping 5 sedinten wonten Pak. Pun ate Bu. Sampun. Sehat sedaya. Napa dibungkus? Ya Allah ya Allah. Saya belum pernah gitu Pak. Ya, paling sehari 3 kali atau 2 kali lah. Itu masih bisa terjangkau. Kalau 5 kali ya pasti titip. Ya. Silakan menghadiri tepat waktu. Senang. Kalau sebelum hari H, setelah hari H boleh kalau memang ada sesuatu yang sangat penting. Ya. Tapi ya maaf, jangan berharap diberi hidangan yang sama. Kalau di Solo Raya itu kalau datangnya setelah hari H, ya maaf, yang dihidangkan apa Bu? Turahan. Nggih, bahasa kita nget-ngetan. Nggih, resepsi selesai jam 2, datangnya ba'da maghrib, ya maaf, turahan. Kalau datangnya sebelum hari H, ya maaf, ala kadarnya saonone. Nggih, ayamnya dereng mateng, nggih, rendangnya dereng mateng dan sebagainya. Tidak apa-apa, yang penting bisa ketemu dengan tuan rumah, bisa mendoakan dan sebagainya. Membawa kado atau hadiah nyumbang. Ya, budaya kita Pak, boleh silahkan hadiah. Seneng, ya tadi balik ke Pak, berapa yang disumbangkan? Monggo, sesuai dengan kemampuan dan sesuai apa tadi kebiasaan kita. Pantesin pinten toh. Bu, saat ini pantesin pinten Bu. Ben niki kalau Pak ngertos ben ngenjang nek jagung piyambak boten salah. Pinten Bu? 50.000 nggih. Pinten malih Bu? 100. Pinten malih? Tergantung hubungannya. Kok wis mandek Pak? Tergantung hubungannya. Tergantung. Selangkung tesih pantes napa mboten? Mboten nggih. Selangkung lebet. Napa niku warungmu malah mung entuk gula pinten sekilo. Nah, minimal ya 50.000. 50.000 pun itu ya pripun Pak? Nggih, kalih merem 50.000 kuwi amplope ora ditulisi. Ndak konangan. Tapi sebetulnya prinsipnya monggo terserah. Nggih.
Yang bagus tadi ditulis bareke, ya. Dan biasanya kalau ada hubungan nasab itu lebih banyak karena niatnya apa? Bantu. Duitnya 500, gulone 5 kilo, teh berapa pak itu, kemudian minyak berapa, ya. Bawa sembako dan sebagainya. Tidak apa-apa, bagus, ya, bagus. Ya, paling tidak inilah nyumbang. Nah ini, kenapa saya tanya sama ibu-ibu pengalaman saya? Yang sering sambat ke saya adalah istri saya. Mas, jagongannya akeh, tambahi. Pero to, lah kae jiro lupa ngono itu. Ya wis ora apa-apa. Ora penak ya udah di RT, mesti kena terus. Oh, wis ora apa-apa dini ate soda, terus rampung ta, Bu. Saya ngomong bojoku, ora apa-apa tak omongke, ora sekolah iki. Yo mosok RT 50 Mas kan yo isin. Mosok 50 100 lah, tambahin. Dibawa dhewe sekolah. Padahal ATM kula wis digowo. ATM wis dibeto, sik njaluk tambah wis las kono ora apa-apa wis. Saya punya prinsip Allah itu maha kaya, jangan takut miskin. Dan itu iman kepada Allah, ya. Jadi silakan sesuai dengan kemampuan Bapak Ibu. Mendoakan barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khairin titik. Doanya kepada siapa? Kepada kedua mempelai. Kalau kepada bapak ibu orang tuanya, ya maaf kurang pas doa tadi. Ya mungkin bahasanya kalau kita apa Pak Bu? Derek dengan mugi dados keluarga apa? Sakinah mawaddah warahmah enggal-enggal diparingi. Makanya panjenengan ngomong cucu saat ini. Doanya dijawab. Oke toh? Oke. Mulang bibar ngaji langsung ngomong foto. Berarti doa dari tamu Bapak Ibu. Boten napa-napa, nggih boleh silahkan. Tapi kalau doa tadi pasnya untuk pengantin. Barakallah. Semoga kebaikannya tambah terus, ya, tambah terus. Makan minum dengan dalam keadaan apa? Duduk. Ini saya tambah Ibu, makan dan minum dengan posisi duduk. Kalau tidak ada kata posisi repot, makan minum dengan duduk. Terus piye? Makan minum dengan tangan. Terus dan sebagainya. Biar pas rasanya. Nyuruh orang sholat boleh? Tidak. Bunur mun perso nyuruh orang sholat tidak boleh. Wong isi sholat disuruh-suruh. Allahu Akbar, kerja. Kan jeblek listriknya duruke, merawat sama isi sholat, tidak sholat. Wudhu pakai gayung boleh? Air. Wudhu pakai gayung boleh, Bu Pak? Tidak boleh. Wudhu ya pakai air, airnya di gayung boleh? Boleh. Tidak ikhtilat, tidak campur aduk antara perempuan dan laki-laki. Jadi tahu diri Pak. Ya, wis kalau bojone ya wis bojone digandeng. Ya, ben ora mlayu ndi-ndi ya. Dijaga akhlaknya. Masih ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam walimah. Nah, ini bagus pembiayaan, ini masalah bibit. Okay. Pembiayaan walimah pada asalnya merupakan tanggung jawab laki-laki. Nah, ini deh Bapak Ibu. Namun jika meminta bantuan pihak perempuan atau pihak perempuan bersedia membiayai walimah, sah-sah saja, boleh. Tapi prinsipnya itu adalah tanggung jawab pengantin laki-laki dari keluarga pengantin laki-laki. Pihak perempuan baik hati, wis tak ewangi, go nyewa gedung, go catering, go sound system, boleh. Berarti sudah ada musyawarah antar keluarga. Bagus. Ditanggung laki-laki semuanya boleh, ditanggung pihak perempuan boleh. Kebiasaan kita bagaimana Bapak Ibu? Ditanggung perempuan. Tapi
duit sumbangan masuk semua kepada keluarga perempuan. Kemudian setelah itu ada istilah ngunduh mantu. Pengen gede karena anaknya 3 laki-laki semuanya, ya wis ngunduh mantu kabeh. Boleh Pak? Boleh. Tidak pun ya tidak apa-apa karena laki-laki boleh. Jadi mau mantu mau ngunduh mantu pun boleh, silakan. Kemudian tidak boleh diniatkan ini, diorientasikan untuk mencari keuntungan, Bapak Ibu. Hati-hati, tidak boleh niatnya bisnis, tapi niatnya untuk tasyakuran, dan juga dapat doa yang baik-baik. Kemudian bagi yang tidak diundang seharusnya tidak usah datang kecuali izin. Dan kalau tidak diundang tetap harus husnudzon, barangkali terlewati. Ya kalau alhamdulillah duitnya diutuh, ojo langsung teko ujuk-ujuk jupuk wakeh, terus ngomong ora diundang kepriwe lali ya. Seharusnya izin dulu, tanya dulu, konfirmasi dulu, silakan. Ini yang terakhir, Bapak Ibu, menentukan hari dan pasaran yang baik dan tidak baik. Ingat, dalam Islam tidak ada tuntunan seperti ini. Semua hari, semua bulan, semua tahun insya Allah baik, insya Allah baik. Nah, yang penting sesuai pas harinya, hari yang bisa semuanya. Nginjak telur, ya tidak usah lah Bu. Mohon maaf sekali ini budaya Jawa, tapi maaf ada keyakinan yang menyalahi syariat Islam. Mohon maaf, jadi meskipun budaya bukan berarti kita tidak bisa murid-murid budaya, ya kita tinggalkan. Nginjak telur, filosofinya apa, Bapak Ibu? Maksudnya apa tuh nginjak telur itu? Pecah apa nih? Telur ya. Nah, boten kertas loh Bu. Jadi banyak pendapat peninggalan nenek moyang Jawa ini. Ada yang berpendapat ya kok bakal bisa biar bisa punya apa keturunan ya dan sebagainya macam-macam. Ada lagi itu apa di dekorasinya itu ada jamur kuning, ada pari, ada degan apa kelapa ulung, ada pisang rojo dan sebagainya. Ya itu memang budaya Jawa, tapi ada kepercayaannya. Jadi kalau masang ini nanti, ini loh, itu yang maaf tidak pas ya dengan syariat kita. Jadi benda-benda tadi ya melambangkan, menyimpulkan nanti akan dapat A, B, C, D, ya itu yang perlu kita tinggalkan. Biasa saja, dekor yang biasa saja. Injak telur, apalagi Pak Bu, baleng suruh dan sebagainya. Saya dulu tidak ada, alhamdulillah, tidak ada. Jadi habis resepsi langsung sama habis nikah langsung resepsi. Tancap gas, tancap gas resepsi, terus Pak. Ampun kemudian rupiah, jadi simpel saja lah. Jadi pakaian yang dipakai hijab ya langsung untuk resepsi, simpel. Betul tak sing penting sah halalan thayyiban. Apalagi Pak, nah ini makan minum dengan atau sambil berdiri, nanti sing repot wes disediani kursi full kebak jenengan pun kadung nyekel piring. Ribut, dodo, dodo. Sekecap boten Pak, dah kali dodo Pak. Boten nyaman, ya mau nyari dulu, kalau nggak ada ya wes lah dodo apa dipegang dulu, apa lendetan, Tapi kalau bisa ya tadi lah. Cari dulu yang kosong, kadang kursi kosong itu di atasnya ada bekas, nah piring sisa yang kotor silakan diturunkan, ambil buat duduk, atau cari bangunan yang bisa untuk apa duduk, silakan. Nah kalau Bapak Ibu diundang kondangan pas puasa sunnah bagaimana?
besok hari Ahad depan pas puasa Arafah jenengan dapat undangan walimah nitip napa Tetap rawuh kondangan. kondangan betul wong sehat wong afiat kok nggih terus dahar boten Boten. dibungkus dibungkus. Nah ini Pak Bu ya, kalau sesuai teks hadisnya makan. Iya sesuai teks hadisnya makan. Kalau bertamu sedang puasa sunnah, kemudian tuan rumah menghidangkan jamuan, batalkan puasanya, hormati sohibul baik dengan memakan minum hidangan yang telah disiapkan. Baru posone batal, tidak lanjut lagi. Tapi kalau kondangan kan bisa disiasati Pak. Iya toh? Pak, ini berarti kondangan ini pas tanggal 16 Juni saya pas Arafah kok ora apa-apa. Sing penting aku teko nyemplungke amplop, salaman kali bapak niku karo mantene wis bar kuwi iso mlintir. Nah, kan rame Pak Bu. Bisa di apa? Disiasati. Bisa. Kecuali kalau bapak ibu orang spesial, tamu istimewa, ibu bapak pejabat, ayo Pak, mau Pak pergi Pak. Ini itu wes angel. Kalau tidak makan nanti malah dicurigai. Oh ya orang gelem, ya orang cocok kalau lalu. Kalau bapak ibu ngendika kula siang. Pripun? Ya boleh juga, tapi ada kesan maaf. Kok kesan kok rada pamer, ya. Meskipun sah-sah saja, kok siang pangapunten, kok tak keras mawon, boleh tidak apa-apa, ya. Tapi kalau kondisinya bertamu ke rumah, ya mau tidak mau harus dibatalkan. Bukan berarti nanti diterus-terus ke, wah nek ngepasi poso Senin Kemis aku tak mertamu hari jam 09.00 tak mertamu, jam 1 awan tak mertamu, dari Pak Ustaz tetap entuk pahala poso Senin Kemis. Aku ya untung posone mung tekan jam 09.00 isuk. Jadi jenenge ngakali agama, ngakali rokin atit. Nggih. Nah, itu mandi kembang. Tidak usah Bapak Ibu karena kebanyakan itu kalau mandi kembang mempertontonkan apa? Aurat. Tidak usah bakar menyan supaya tidak hujan. Hujan malah alhamdulillah Allahumma shayban nafi'an. Kemudian apa lagi? Memakai pakaian yang ketat tadi make up-nya sama pakaiannya sehingga kurang islami dan ada beberapa acara yang mengarah kepada kemaksiatan, ini harus dihindari. Alhamdulillahirabbil alamin. Jam 7:20 ada pertanyaan, monggo. Tidak ada? Atau nanti setelah saya tutup boleh, kalau Bapak Ibu ada yang pertanyaannya sedikit tertutup boleh. Soalnya wis rada awan daripada ono sing takon kok dibatin. Nah, malah takon siap-siap terus mleboke buku ning tas bupeni ya. Malah blonjo ning pasar malah takon terus kentekan. Matur nuwun sangat Bapak Ibu, rahimakumullah, semoga bermanfaat dan bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari sehingga bisa menjadi teladan pahala kita. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran kepada Ustaz Dermawan atas ilmunya. Semoga bisa menambah hasanah ilmu kita semua. Ternyata dunia perwalimahan itu banyak ya. Bapak Ibu sama kajian ahad tadi ada sedikit komen dari kami. Yang pertama, infak kajian hari ini sejumlah Rp1.284.000. Alhamdulillah. Yang kedua, ahad tanggal 9 Zulhijjah bertepatan dengan tanggal
16 Juni tahun 2024 akan diisi oleh Ustadz Rifan Azudi, yaitu Majelis Takjid dan Masjid dari Pimpinan Jaya Muhammadiyah Purworejo. Yang ketiga, kami dari panitia Idul Adha Pimpinan Cabang Muhammadiyah Purworejo alhamdulillah sudah mendapatkan 10 ekor sapi untuk Idul Adha tahun ini, dan ini sudah memasuki ke 11, namun baru masuk 4 orang. Mungkin dari Bapak Ibu jamaah atau keluarganya bisa untuk memenuhi kuota tersebut. Namun apabila nanti tidak terpenuhi, ada catatan akan diganti dengan kami. Begitu saja pengumuman dari kami. Mari kita tutup kajian Ahad pagi hari ini dengan doa kafaratul majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.